Kaum Bapa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kembali lagi kita berkumpul untuk beribadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB Samaria pada malam hari ini Jumat. Sebelum kita mulai, mari semua bapak-bapak bangkit berdiri untuk bersama-sama kita menyanyikan himne Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Kaum Bapa, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Masih tetap kita berdiri dan kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua aku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ya Tuhan yang bersehati berkumpul dari rumah masing-masing untuk dapat beribadah persekutuan kaum Bapa GPIB Samaria pada malam hari ini ya Tuhan. Kami akan memulainya. Kami mohon perlindungan dari-Mu ya Tuhan, supaya hanya suara-Mu saja yang kami dengar. Dalam nama Kristus Tuhan kami, amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 10 yang dibacakan secara berbalasan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita responi Mazmur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 254, Kristus penolong umat yang percaya.
Yesus penolong umat yang percaya, bintang harapan berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya Tuhan, Kaulah pelindung umat-Mu yang Bapa, maka nama-Mu patut dimuliakan kini di bumi dan kekal di sorga selama-lamanya. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada malam hari ini kita masih boleh berkumpul bersama di rumah kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian persekutuan kaum Bapa yang walaupun dilaksanakan secara daring, namun kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi pandemi yang sedang berlangsung ini. Malam ini kita akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Imamat 10 ayat 16 sampai 20. Imamat 10 ayat 16 sampai 20. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kembali kami ucap syukur padamu ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami boleh melaksanakan kebaktian persekutuan Bapa yang kami laksanakan secara daring dan kami laksanakan di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami dalam kami mendengarkan firman-Mu dan boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh menyimak secara baik apa yang Engkau firmankan, sehingga kami senantiasa boleh berjalan di dalam firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Imamat 10 ayat 16 sampai 20 yang demikian. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapusan dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu suatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Lihat darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkin hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaum Bapak yang GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca Imamat 10 ayat 16 sampai 20 seperti yang tertulis di dalam Sabda Bina Umat. Perikopnya adalah pemimpin yang tegas dan rendah hati.
Setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing di dalam keluarga, di dalam negara, di dalam pekerjaan, ataupun di dalam gereja. Tanggung jawab itu harus dilakukan, dan apabila ada musibah yang datang, apakah tanggung jawab itu harus kita abaikan? Tentunya tidak. Setiap tugas harus dipertanggungjawabkan, apalagi tugas untuk melayani Tuhan. Pada ayat 12-15 dikatakan dalam ritual memberikan korban bakaran pada bangsa Israel, imam memiliki hak untuk memakan kurban sajian, yaitu roti tidak beragi yang diletakkan di samping mezbah, serta daging paha dan daging dada kurban keselamatan atau unjukan. Sementara keluarga imam diberikan hak untuk memakan daging paha dan daging pada dada dari kurban tersebut. Peraturan ini berlaku untuk selamanya. Sebaliknya, fungsi imam yang ditekankan dalam hal memakan daging persembahan kurban penyucian dan pentahiran. Itu adalah hal yang paling mutlak yang memberi arti untuk penyucian dan pentahiran. Untuk berbagai kurban persembahan yang darahnya tidak dibawa masuk pada tempat kudus, maka para imam harus memakannya, karena kurban itu telah menerima segala kesalahan yang diperbuat oleh imam dan rakyat yang mempersembahkan kurban tersebut. Demikian yang telah disebutkan di dalam ayat yang ke-18. Dengan memakan daging kurban itu, para imam menjalankan tugas fungsi perdamaian antara orang yang bersalah dengan Allah. Pada ayat ke-16, Musa memarahi Eleazar dan Itamar. Mereka adalah anak-anak Harun. Alasannya sederhana, mereka lalai dalam menjalankan tugas. Mereka tidak memakan daging kurban penghapus dosa di tempat yang kudus. Mereka malah membakar habis semua kurban. Tindakan ini fatal karena sudah menyalahi peraturan dalam ritual mempersembahkan korban. Padahal secara ritual yang mereka telah lakukan, imam harus memakan kurban agar mengangkut dosa atau menghapus dosa umat, seperti yang disebutkan di ayat yang ke-17. Untuk menanggapi ini, Harun berdalih. Beberapa penafsir mengatakan Harun menyalahkan situasi perkabungannya. Dalam nas sebelumnya, Alkitab mencatat ia baru saja kehilangan anak, yaitu Nadab dan Abihu, yang terbakar oleh api persembahan karena ritual persembahannya menyimpang dari ketentuan. Ini dapat kita baca pada ayat 1 dan 2. Kaum bapak yang dihormati Tuhan, sekalipun Musa adalah seorang pemimpin yang tegas, namun ia bisa menerima alasan Harun. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-20. Kaum bapak GPIB Samaria yang dikasihi Tuhan, dengan memakan daging kurban itu, para imam secara ritual telah memperagakan iman kepada Kristus yang menerima kesalahan manusia pada tubuhnya yang tersalib. Oleh karena itu, hari ini kita mengimani dan mensyukuri kurban salib Kristus, karena peristiwa kematian Yesus di kayu salib adalah penebusan terhadap dosa dan kesalahan kita, tanpa kita harus melakukan ritual korban bakaran untuk menghapus dosa. Kaum bapak GPIB yang dikasihi Tuhan, pengalaman Eleazar dan Itamar mengajak kita agar mawas diri terhadap kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita pasti punya peran, baik sebagai karyawan, orang tua, atau pelayan di gereja. Janganlah kita lalai melakukan tugas. Namun juga kita dituntut seperti perikop bacaan kita untuk menjadi pemimpin yang tegas dan rendah hati. Ada satu cerita tentang hakim yang tegas dan rendah hati sebagai ilustrasi di dalam kita menerima firman Tuhan malam ini. Cerita itu terjadi di kota New York pada pertengahan 1930-an, ketika Amerika Serikat mengalami depresi ekonomi. Saat itu hari amat dingin.
di seluruh penjuru kota. Orang-orang miskin nyaris kelaparan. Di suatu ruang sidang pengadilan, seorang hakim duduk menyimak tuntutan terhadap seorang wanita tua yang dituduh mencuri sepotong roti. Wanita itu berdalih bahwa anak perempuannya sakit, cucunya sangat kelaparan, dan suami dari anak perempuannya juga telah meninggalkan dirinya. Tapi walaupun dia berdalih seperti itu, penjaga toko tetap menuntutnya karena dia merasa sudah dicuri rotinya dan dia menolak untuk membatalkan tuntutannya. Ia memaksa bahwa wanita itu harus dihukum untuk menjadi contoh bagi yang lainnya. Hakim itu sebenarnya sudah enggan untuk menghakimi wanita tua itu ketika mendengar alasan dari wanita tua itu mengapa dia mencuri roti tersebut. Namun hakim itu sambil menghela napas mengatakan kepada wanita tersebut, "Saya tidak punya pilihan lain, maafkan saya," katanya sambil memandang wanita itu. "Saya tidak bisa membuat pengecualian. Hukum adalah hukum, jadi Anda harus dihukum. Saya mendenda kamu $10 dan jika kamu tidak mampu membayarnya, maka kamu harus masuk penjara selama 10 hari." Wanita tua itu tertunduk, hatinya remuk, dan tanpa disadarinya dan dilihat oleh wanita tersebut, sang hakim mencopot topinya dan dia mengambil uang $10 dari dompetnya dan meletakkan uang itu di dalam topinya. Lalu ia berkata kepada hadirin, "Saya juga menendam masing-masing orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar 50 sen karena tinggal dan hidup di kota ini dan membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri untuk menyelamatkan cucunya dari kelaparan." Lalu hakim tersebut mengatakan kepada tuan balif atau jurusita, "Tolong kumpulkan dendanya dalam topi ini, lalu berikan kepada terdakwa." Akhir cerita, wanita itu meninggalkan sidang sambil mengantongi uang sebesar $47,5, di mana termasuk di dalamnya 50 sen yang dibayarkan oleh penjaga toko yang malu karena telah menuntutnya. Tepuk tangan meriah dari kumpulan penjahat kecil polisi New York dan staf pengadilan yang berada dalam ruangan sidang mengiringi kepergian wanita tersebut. Semoga kaum Bapak GPIB Samaria di dalam kehidupannya boleh bertindak tegas dan bijaksana seperti cerita hakim tersebut. Kiranya renungan ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyi dari Gita Bakti 270, "Taat Setia Bertekad yang Bulat." Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami
Kristuslah Raja serta penebus. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana kami boleh mempelajari apa yang terungkap dari firman yang telah kami dengar, di mana kami sebagai kepala keluarga di rumah kami masing-masing boleh menjadi pemimpin yang tegas dan bijaksana. Ya Tuhan, begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, terutama di dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang merebak di seluruh penjuru dunia. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau boleh memampukan kami, kaum bapa maupun keluarga kami, untuk boleh mampu menghadapi COVID-19 ini dengan menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kami, sehingga kami boleh terhindar dari penyakit tersebut ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak di antara kami yang saat ini boleh hanya bekerja di dalam rumah dan hanya boleh bekerja paruh waktu yang harus kami lakukan di kantor, dan juga banyak daripada kami yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Engkau mau menolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mendapatkan pekerjaan kembali dengan normal, dengan kiranya Engkau boleh menghilangkan penyakit ini dari permukaan bumi ini, sehingga situasi boleh kembali normal, sehingga kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami sebagai kepala keluarga dengan baik dan benar. Ya Tuhan, di dalam pergumulan kami juga kami menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kemampuan untuk boleh menganalisa setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang optimal dari semua yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan Engkau boleh menjaga masyarakat kami agar senantiasa boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik dan benar, sehingga boleh terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Dan Engkau mau jaga toleransi di antara kami ya Tuhan, sehingga tidak terjadi pengucilan dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana tantangan kehidupan ini masih sangat panjang yang harus kami hadapi, terutama kami dalam menjaga keluarga kami, anak-anak kami, istri, dan seluruh keluarga kami yang lainnya, di mana kami harus memberikan kehidupan yang layak kepada mereka tentunya. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghadapi ini. Ya Tuhan, masih banyak yang kami inginkan dari-Mu, namun kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, karena terlalu banyak yang kami inginkan dari-Mu ya Tuhan. Namun kami yakin Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berikan yang terbaik menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini, sempurnakan doa kami, dan kabulkanlah permintaan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan boleh memberikan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di di sorga. surga, demikian juga di dunia ini. Ya Tuhan, jauhkan Paling jahat, kami
dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapak, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan syukur kepadanya sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan Bapak-bapak. Kita menyanyi dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Kaum Bapak, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya warta Pelkat PKB. Pelkat PKB GPIB Samaria menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Aritonang, Jemaat GPIB Samaria Sektor 1. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Kolekte persembahan syukur perpuluhan dapat disetorkan langsung ke kantor majelis GPIB Samaria setiap hari kerja atau dapat ditransfer ke rekening Mandiri GPIB Samaria. Akhirnya kami atas nama Pelkat PKB GPIB Samaria mengucapkan terima kasih kepada perangkat pelayanan pada malam ini, terutama kepada Bapak Penatua Huta Soid yang telah melayani kita pada malam ini, juga kepada Kantoria pemusik dan juga tim multimedia yang telah melayani kita pada malam ini.
Demikian warta Pelkat PKB. Tuhan berkati. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan menutup kebaktian Pelkat PKB ini. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi dari Gita Bakti 117, ajar kami melakukan firman-Mu. Dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.